kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, dan yang sesat di neraka. Yang membuat hati seseorang lembut adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Berzikir, mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tatmainu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillah tatmainul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tertarik untuk merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Endang Jaya Saputra. Banyak ulama aswaja, ulama NU dikritik bahkan disalahkan oleh Ustadz Endang Jaya Saputra, termasuk Kiai Haji Said Agil Sirot, Kiai Haji Marzuki Mustamar, termasuk juga yang tampak di video itu adalah Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Ustadz Endang Jaya Saputra sok benar, sok pinter, yang sehingganya dia menyalahkan ulama-ulama aswaja, ulama-ulama NU. Padahal dirinya sendiri, menurut prediksi saya, modal untuk menyalahkan, modal untuk mengkritik, apalagi sampai meluruskan, ini tidak ada modal. Modal keilmuan menurut saya untuk menuju ke sana itu tidak ada. Bahkan menurut saya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum, permohonan bagi saya untuk segera secepatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian ayat Al-Qur'an, hadis, bahkan ayat Al-Qur'an dikurangi dan ditambah. Pada waktu itu menanggapi tentang pembahasan dari Ustadz Idrus Ramli, yang mana membahas tentang masalah madhab, wajibnya bermadhab. Kalau menurut saya antum masih belum waktunya. Artinya harus banyak belajar kalau bicara tentang masalah madhab, yang sehingganya tidak berfatwa secara ngawur, akhirnya menyalahkan petinggi-petinggi aswaja. Oke, saya akan komentari tentang masalah bacaan hadis dan ayat Al-Quran yang dibaca. Di antaranya antum membaca kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maka di situ sebenarnya ada wawu yang tidak dibaca, itu hadis Rasulullah. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas nama aku muta'ammidan, dengan secara disengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jangan coba-coba berdusta atas nama Rasulullah. Artinya membaca hadis Rasulullah, menyampaikan hadis Rasulullah, ternyata ada huruf yang dikurangi, ada kalimat yang ditambah atau dikurangi, berarti mendustakan Rasulullah
segera bertaubat. Jangan cuma hanya mengandalkan modal untuk menyalahkan orang lain. Hati-hati di dalam menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, ternyata menambah ayat dan mengurangi ayat. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Antum menambah ya ayyuhalladzina amanu. Padahal tidak ada ya ayyuha, yang ada langsung alladzina. Kenapa? Karena lafaz alladzina itu menjadi badal dari kalimat sebelumnya, daripada ayat 27. Ayat sebelumnya wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad, tanda, yakni ayat atau mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya. Kemudian siapakah orang yang mendapat petunjuk Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah? Yaitu orang yang bertaubat kepada Allah. Wa yahdi man anaba ilaih, orang yang bertaubat kepada Allah. Ustadz Endang Jaya Saputra, bahkan menurut saya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum, permohonan bagi saya untuk segera secepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian ayat Al-Qur'an, hadis, bahkan ayat Al-Qur'an dikurangi dan ditambah.